Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Dewi Rahayu, Metasya Nurani Putri, Lela Santika Sari, Muhammad Ainur Anwar, dan Miranda. Di sini kami akan membahas materi mengenai perkembangbiakan dan pubertas. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan perkembangbiakan atau perbanyakan diri yang dilakukan oleh tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada vegetatif atau cara tak kawin, dan yang kedua generatif atau kawin. Pertama ada vegetatif. Vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya adalah membelah diri. Membelah diri biasa dilakukan oleh tumbuhan ganggang. Yang selanjutnya ada spora. Spora adalah perkembangbiakan yang biasa dilakukan oleh tumbuhan paku atau lumut. Lalu ada tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Tumbuhan yang melalui perkembangbiakan ini biasanya adalah tumbuhan pisang dan juga bambu. Selanjutnya umbi. Umbi merupakan tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi yaitu singkong, kentang, ubi, bawang, dan wortel. Selanjutnya ada rizoma atau rimpang. Rizoma ini mirip seperti umbi, namun bedanya yaitu batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya ada geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, lalu menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya yaitu tanaman stroberi. Selain dengan vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Yang pertama yaitu cangkok. Cangkok merupakan perbanyakan tumbuhan dengan cara melukai bagian batang tumbuhan. Lalu batang yang sudah dilukai tersebut dibungkus dengan tanah dan plastik atau sejenisnya, dan kemudian tumbuh akar lalu dapat dipotong untuk menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya yaitu jambu dan mangga. Selanjutnya ada stek. Stek merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Stek ada 3 cara, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa di stek yaitu mawar, singkong, dan jeruk. Selanjutnya ada okulasi. Okulasi atau menempel yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas pada tanaman yang satu ke tunas tanaman yang sejenisnya. Contohnya adalah durian. Selain perkembangan vegetatif, ada juga perkembangan generatif. Perkembangan generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Contohnya yaitu dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Nah, penyerbukan ini bisa melalui beberapa perantara seperti air, angin, hewan, bahkan manusia. Tumbuhan yang bisa dibantu penyerbukannya dengan angin yaitu jagung, padi, dan gandum. Kalau dibantu dengan air, contohnya adalah bunga mawar, melati, kenanga, atau bunga sepatu. Berikut merupakan contoh penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Lalu ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari terbang dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Lalu ada penyerbukan silang, artinya serbuk sari hinggap ke putik bunga yang lain di pohon yang lain yang masih sejenis. Selanjutnya ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Nah, semua makhluk hidup itu perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan 2 cara, yaitu ada secara generatif dan secara vegetatif.
Yang pertama, kita mulai bahas dengan perkembangbiakan hewan secara generatif terlebih dahulu ya. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif ini adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Berkembangbiakan generatif ini pada hewan ini ada 3 macam. Yang pertama ada vivipar atau beranak. Hewan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan nama hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Jadi, induk hewan ini akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Nah, lamanya masa kehamilan ini berbeda-beda setiap jenis hewannya. Ciri-ciri umum pada hewan ini adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut. Contoh hewan ini adalah kambing, sapi, anjing, kucing, dan banyak lagi. Yang kedua ada ovipar atau bertelur. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Pertama-tama, ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot. Lalu akan berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian induk hewan ini akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Nah, dalam pembuahan pada hewan ini ada 2 macam, yaitu ada pembuahan internal dan eksternal. Ciri-ciri hewan ovipar ini adalah tidak menyusui anaknya, tidak punya daun telinga, dan induknya suka mengerami telurnya, dan kebanyakan dari hewan jenis ini adalah hewan unggas. Pembuahan internal ini terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan untuk yang eksternal terjadi di luar tubuh induknya. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal ini adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Dan contoh hewan dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Selain hewan berkembang biak dengan cara generatif, ternyata hewan juga bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif ini tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Yang pertama ada membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah hewan yang bersel satu, ukurannya kecil, dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri ini adalah amuba. Amuba ini merupakan hewan yang hidup di dalam air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang kedua ada fragmentasi. Nah, kalau hewan ini itu berkembang biak dengan cara memotong tubuhnya atau memutuskan bagian tubuhnya, nanti potongan tubuh ini akan menjadi hewan yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis cacing. Yang ketiga adalah dengan tunas. Kok bisa ya ada hewan yang berkembang biak dengan tunas? Kok mirip dengan tumbuhan? Jadi, pada prinsipnya memang seperti tunas pada tumbuhan. Hewan ini akan berkembang biak dengan tumbuhnya tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah porifera atau spons dan hidra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Yang pertama ada pertumbuhan payudara. Pertumbuhan payudara merupakan ciri-ciri pubertas seorang anak perempuan yang paling awal. Seorang anak perempuan akan mengalami perkembangan tunas payudara yang terbentuk di bawah puting. Yang kedua ada pertumbuhan rambut. Rambut yang lebih kasar akan mulai tumbuh di bagian genital, ketiak, maupun di kaki. Pada sebagian anak perempuan, pertumbuhan rambut merupakan tanda awal pubertas sebelum pertumbuhan payudara. Yang ketiga, ada keluarnya cairan dari vagina. Beberapa anak perempuan mengalami keputihan bening atau berwarna putih dalam jumlah yang kecil hingga sedang yang dimulai saat 6-12 bulan sebelum menstruasi pertama. Yang keempat, menstruasi. Kebanyakan anak perempuan mengalami menstruasi pertamanya dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun setelah pertumbuhan tunas payudara.
Beberapa anak mungkin mengeluarkan darah merah cerah atau merah coklat, namun keduanya merupakan hal yang normal. Pada situasi ini, siklus menstruasi masih belum teratur karena tubuh butuh untuk beradaptasi dengan perubahan fisik yang cepat. Yang kelima, ada pertumbuhan tinggi badan. Kebanyakan anak perempuan mengalami pertumbuhan tinggi badan secara cepat pada usia yang lebih muda dibandingkan dengan anak laki-laki. Pertumbuhan tinggi badan yang pesat biasanya terjadi saat tunas payudara mulai berkembang dan di sekitar 6 bulan sebelum mereka mendapatkan menstruasi. Akan tetapi, bila seorang anak sudah melalui masa menstruasi, maka pertumbuhan tinggi pun akan melambat. Yang keenam, pinggulnya lebih lebar. Saat masa pubertas, seorang anak perempuan pinggulnya akan melebar sedangkan ukuran pinggangnya akan mengecil. Yang ketujuh, perubahan lainnya seperti munculnya jerawat pada saat masa pubertas dapat terjadi karena akibat adanya perubahan kadar hormon. Tidak hanya itu, keringat di bawah ketiak serta peningkatan bau badan juga dapat terjadi. Yang kedelapan, ada perubahan mood. Pubertas dapat menjadi masa sulit bagi anak karena mereka mungkin saja merasa minder dengan perubahan fisiknya. Namun, pubertas juga dapat menjadi saat yang menyenangkan karena anak mengembangkan emosi dan perasaan baru. Meskipun demikian, perubahan mood atau emosional yang mereka hadapi ini dapat memiliki efek psikologis dan emosional. Di antaranya, perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan. Yang kedua, tingkat kepercayaan diri yang rendah. Dan yang ketiga, ada agresi. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Metasya ya tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri pubertas di laki-laki. Secara umum, kita ketahui untuk laki-laki sendiri ciri-cirinya itu secara fisik mempunyai jakun, suara membesar, juga ukuran tubuh yang besar, otot yang menjadi kuat juga itu ciri-ciri dari pubertas. Nah, namun di sini ada dari Tanner menjelaskan ada beberapa tahap pubertas pada laki-laki. Nah, pubertas pada laki-laki menurut Tanner ini dibagi menjadi dua ciri-cirinya, secara genitalia dan juga secara rambut pubis. Genitalia itu pada alat kelamin di laki-laki, juga rambutnya gitu. Kalau rambut pubis itu rambutnya pada laki-laki. Tahap pertama ada prapubertas. Prapubertas ini ya awalan sebelum pubertas. Di sini rambut pubis juga tidak ada gitu, tidak ada rambut pubis. Tahap kedua ada pertambahan volume pada testis, kemudian skrotum membesar, menipis dan kemerahan. Nah, juga untuk rambut pubis pada tahap kedua itu jarang dan sedikit pigmentasi, juga agak ikal. Pada tahap ketiga, penis mulai membesar, baik secara panjang maupun diameter. Kemudian volume testis juga membesar dan skrotum juga membesar. Pada rambut pubis di tahap ketiga itu tebal, kemudian ikal dan meluas hingga mons pubis. Nah, pada tahapan keempat itu testis, skrotum dan juga penis semakin membesar. Kemudian ada perubahan warna yang semakin gelap. Nah, pada rambut pubisnya pada tahapan keempat ini bentuk dewasa tetapi belum meluas sampai medial paha. Dan yang terakhir pada tahap kelima bentuk dan ukuran dewasa. Nah, pada rambut pubis juga bentuknya dewasa dan meluas sampai medial pubis. Itulah menurut Tanner terhadap ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, pada umumnya untuk laki-laki sendiri itu
Masa pubertas diawali dari umur 9 tahun. Dan juga semuanya itu tergantung dari aspek pertumbuhan biologis pada anak tersebut, pada laki-laki tersebut. Baik, saya Miranda dengan N1906034 akan menjelaskan mengenai kesehatan organ reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama bagi remaja, sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, ini pun menjadi aset dalam jangka panjang seperti itu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, remaja adalah orang yang berusia antara 12 sampai 24 tahun. Nah, dalam masa ini adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi dimulai pada masa ini. Nah, yang pertama ada pengetahuan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Nah, usahakan untuk menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan usia anak dan kesiapan anak. Tapi sebaiknya hindari penggunaan istilah tertentu yang malah bisa menguburkan makna dan membuat anak tidak mengenal dengan pasti masalah reproduksi. Lalu yang kedua, kenalkan resiko penyakit. Aspek ini juga sebaiknya sudah mulai dikenalkan dan disampaikan pada remaja yang sudah beranjak dewasa. Nah, dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi, remaja tentu akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan organ reproduksinya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, kekerasan seksual. Nah, remaja perlu dikenalkan mengenai hak-hak reproduksi yang ia miliki. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja dan bagaimana cara mencegahnya terjadi, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.